Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar buat Candy semua? Kita berjumpa lagi di channel kita tentang mereview mungkin berbagai macam jenis mobil. Dan sebelumnya saya mau minta maaf juga, udah sekian lama baru upload karena kemarin itu saya dan rekan saya sibuk, jadi belum sempat untuk bikin video. Dan kali ini kita disempatkan untuk bikin video salah satu mobil LCGC yang dimana mobil ini termasuk ekonomis di segi harga dan sangat banyak bermanfaat gitu ya. Nah, ini di belakang kita ini salah satu unit LCGC dari Datsun Go Plus tahun 2017, transmisi manual, 1200 cc dia. Nah, ini nanti kurang lebihnya kita akan review secara singkat gitu ya. Untuk lebih lanjutnya tonton terus videonya, jangan di skip biar nyimaknya sepenuhnya. Oke, gitu aja, kita langsung balik ke videonya. Oke, sekarang kita sudah ada di tampak depan si Datsun Go itu sendiri. Kalau kita lihat dari depan, mobil ini begitu simpel ya, nggak banyak lampu-lampu ya kalau kita lihat ya. Kalau untuk lampu dia cuma hanya ada lampu utama. Di sini ada sen juga, side sen nggak ada, di sana juga nggak ada side sen, sen fender nggak ada, fog lamp juga nggak ada. Cuma di sini dia ada aksesoris body kit aja. Ini bawaan dari pabriknya seperti ini, jadi nampaknya nggak begitu kelihatan kaku. Wipernya dia single ya, single, simple, jadi sekali sapu dia full. Kalau kita lihat yang biasanya kan dia dua, tapi kalau untuk Datsun Go Plus ini dia single ya, satu, dan bisa langsung menyapu semua di bidang kaca sama. Kalau untuk tampak depan itu aja nggak begitu banyak. Kalau kita lihat dari samping ya, Datsun Go ini spion masih manual. Ini juga ada talang air bawaan dari pabrik juga orinya. Nah, untuk Datsun Go ini dia sudah upgrade ring velgnya. Yang standar dari ring 13 dia udah naik ke 15. Ini dia gunakan velg kalau nggak salah ini OM Nissan March ya, masih sama Nissan, cuman beda unit aja. Dan ini ring 15, yang basic standarnya itu dia ring 13. Dan mobil ini dibalut pakai ban 175/65 depan belakang. Kalau menurut saya ukuran ban ini masih tergolong nyaman ya, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu tipis juga, masih oke lah. Dan karena mobil ini sudah naik ring 15, jadi membuat tampilan mobil ini terlihat lebih lebih proper aja gitu, lebih padat dari sebelumnya. Dan di sini juga kita lihat ada side body juga, body kit ini ini juga bawaan pabrik ya. Ini bawaan pabriknya, jadi nggak terlalu kelihatan kosong banget, masih kelihatan padat gitu. Handle-nya masih model kayak handle mobil lama gitu ya.
Ini dari tampak dari samping. Kalau kita lihat dari belakangnya juga, samping belakang ini. Nah, posisi mobil ini dia bentuknya oval gitu ya, dari depan ke belakang, agak mengerucut di belakang sininya. Nah, itu juga salah satu kekurangannya si Datsun Go ini ya. Dari sekian banyak kelebihannya, pasti tentunya ada kekurangan dan kelebihannya. Nah, itu salah satu kekurangannya. Bodinya itu dia mengerucut ke belakang kecil gini. Tapi untuk space naruh barang masih oke, masih ada. Cuman mungkin nggak begitu besar seperti pada mobil umumnya gitu ya. Karena memang mobil ini didesain untuk mobil-mobil city car gitu ya. Ya, kalau kita lihat nih, di sini ada spoiler. Ini spoiler asli bawaan Datsun juga. Nah, ada stop lampnya juga di sebelah sini nih. Tas. Nah, untuk belakang kacanya dia juga termasuk mungil ya, kecil ya, nggak begitu besar kayak seperti mobil pada umumnya. Dia kecil karena memang belakangnya dia kecil gitu, mengerucut. Dan satu kekurangannya juga di sini, dia nggak ada door lock di sini. Jadi door lock itu dibuka di depan, di bawah ada, nanti kita kasih lihat. Nah, jadi kalau mau buka bagasi belakang tuh harus dari dalam, dari interior, dari kabin ya, dan belakangnya juga dia ditambah body kit juga. Nah, karena ada si body kitnya itu, jadi kelihatan si mobil ini belakangnya ada, jadi kelihatan beberapa banyak lekukan gitu ya. Jadi nggak terlalu polos banget gitu. Kalau menurut saya sih keren sih. Jadi kayak terlihatnya nggak begitu polos aja gitu. Ada variasi. Dan ini sensor parkir ya, sensor parkir dia udah dilengkapi juga. Nah, Datsun ini sebenarnya kalau setahu saya ada 3 tipe ya. Ada Datsun Go standar, Go Plus, sama Cross ya. Nah, yang kita di depan ini adalah Datsun Go Plus-nya ya. Nah, perbedaan Go Plus dan Cross itu sebenarnya sih kurang paham, kurang banyak tahu juga. Cuman setahu saya kalau Go itu dia cuman 2 seater, kalau Go Plus dan Cross itu udah 3 seater gitu ya. Kalau bentuk sih sama ya, cuman yang Cross aja agak lain sedikit, beda gitu. Oke, itu aja untuk kita review eksterior mobil ini. Nggak begitu banyak juga. Mungkin kita langsung ke interiornya ya. Oke, sekarang kita sudah ada kabin mobil Datsun Go interiornya. Nah, bisa sahabat lihat sekalian. Untuk mobil ini menurut saya simple ya, nggak begitu banyak indikator ya. Kalau kita lihat dari pintunya juga, di sini cuman ada pocket power window, ada pocket kecil ya buat naruh koin. Nah, di sini juga ada pocket door juga buat naruh biasa air mineral atau apapun. Gak begitu ribet ya, simple ya. Kita masuk ke dalamnya. Nah, ini dia yang saya bilang tadi tuh, kalau mobil ini kelemahannya itu bagasi belakangnya nggak bisa kita buka dari luar. Nah, di sini bagasi belakangnya nih, naikin begini. Nah, itu buat ngebuka, jadi harus ngebuka dari dalam ya. Nah, yang belakangnya ini buat tangki bensin ya. Ini oke, kita lihat ke sini. Sini ada pocket juga. Ini biasanya buat naruh etol atau koin juga bisa. Nah, ini tombol untuk power window ya, untuk central power window ya, untuk supaya mengunci. Jadi kita nggak bisa naikin atau turunin untuk jendelanya kalau ininya aktif ya. Kalau misalnya mau diaktifin lagi tinggal pencet lagi. Nah, ini kisi-kisi AC-nya seperti mobil pada mobil-mobil umumnya ya gitu ya, bulat-bulat gitu, lucu sih kan. Nah, kalau lihat lagi untuk kanan kirinya juga sama pada umumnya mobil ya gitu ya, ada sen
sebelah kanan kiri. Nah, ini lampu utama, lampu senja ada di sebelah kanan. Ini juga di sebelah kiri ada phone wiper. Dan untuk tachometernya juga kalau kita lihat ya nggak begitu maksudnya simple gitu ya, nggak begitu banyak tampilan ya, cuman ada RPM, indikator bensin, kilometer, itu aja sih ya. Kalau kita lihat sekilas kayak mobil-mobil matic ya, cuman indikator RPM aja gitu ya. Dan apalagi kita cek, nah ini dia nih yang beda juga nih. Kalau pada umumnya kan mobil itu kan handremnya di sebelah sini ya. Nah dia ini handremnya ada di pas banget di tengah, ya kan, di tengah seperti mobil, kalau kita tahu mobil Toyota Kijang, ini mirip banget nih. Di sini dia nih. Jadi kalau orang yang nggak biasa di sini mungkin nyari handremnya mana, padahal di sini kan. Itulah. Tapi oke juga. Kalau menurut saya simple ya, enak. Kalau sini kan udah biasa gitu. Nah ini AC-nya simple juga, cuman pengaturan blower, on blower, suhu, ini tombol hazard, tip single din, ini transmisi dia 5 percepatan, 5 maju 1 mundur. Nah ini yang kecil ini lighter, ini lighter nih. Jadi ini buat ngecas handphone. Nah lighter, tapi ini lighternya nggak ada, ini bawaannya belum dapat lighter. Mungkin kita bisa beli di online tuh, banyak lighter tuh buat rokok gitu kan, bara manasin. Ada pocket juga di sini juga, lumayan begitu besar. Tapi dia nggak ada pocket. Kan biasanya mobil pada umumnya di sininya ada pocket tuh. Nah ini nggak ada nih polosan. Jadi pocketnya itu dia di sela-sela aja, di bawah kanan kiri. Simple. Kalau menurut saya simple sih ini mobil nih. Itu sih. Ada sun visor juga. Nah ini nggak ada kacanya nih. Biasanya di sini ada kaca. Ini nggak ada. Nah, ini lampu baca ada. Itu aja. Dan mobil ini menurut saya minimalis banget ya, minimalis. Dan kalau menurut saya sih kekurangannya juga untuk interior ini, kalau menurut saya dia agak begitu sempit ya dibandingkan mobil pada umumnya, karena mobil ini emang didesain mobil minimalis, city car gitu ya. Jadi ruangannya nggak begitu luas. Ini kalau menurut saya hampir mirip-mirip sedan, cuma ini bentuknya minivan aja gitu. Joknya juga nyambung depan, kan biasa di sini di tengah ada space ya. Nah ini enggak, dia nyambung kayak mobil pick up. Nah itu deh, cuma bisa muat 2 orang, jadi 3, cuma agak sempit aja. Bagian depannya seperti itu, nggak begitu banyak panel ya, dia lebih simpel banget ya. Kalau kita coba lihat bagian tengah ya, kita lihat coba bagian tengah. Ini tengahnya, tengahnya kalau untuk orang-orang yang ukuran badannya ya standar kurus, itu nggak terlalu gemuk, oke sih, masih fine. Dan jarak dari seater tengah ke depan untuk dengkulnya juga masih ada space, masih, cuma ngepres gitu ya, ngepres. Ini kalau untuk bertiga mungkin agak rapet. Tapi kalau badannya kurus mungkin oke lah. Kalau badan gemuk mungkin nggak bisa bertiga, berdua cukup. Karena itu termasuk, mungkin kalau menurut saya termasuk kekurangannya ya. Kurangannya itu.
Terus ini AC-nya pun juga masih single blower ya, belum double, single. Cuma kalau saya tadi coba sih dingin sampai belakang karena tekanan blower cukup besar juga untuk Datsun Go ini. Jadi single blower ya rasa dinginnya seperti double blower. Itu ada safety beltnya juga, depan sangat tengah nggak ada. Untuk tengahnya itu, dan dia tidak ada lampu tengah. Biasanya ada lampu tengah, di sini nggak ada. Dia cuma lampunya cuma ada satu, lampu bacanya itu di depan aja gitu. Oke, kita lanjut ke belakang. Kita lihat bagasi belakangnya gimana. Ini bagasi belakangnya dan seater ketiganya termasuk. Nah, untuk seater ketiganya masih cukup untuk 2 orang, tapi yang berbadan kurus ya. Kalau gemuk mungkin 1, karena kalau 2 mungkin dempet banget gitu ya. Ini untuk seater ketiganya. Nah, kalau untuk bawa barang bisa, ini tinggal ditekuk ke depan. Ditekuk gini. Ini bisa buat naruh barang, koper 2, masih oke lah. Dan kalau menurut saya masih worth it banget ini mobil, dan ekonomis banget dari segi harga, desain. Ya jadi ya semua mobil pasti ada kelebihan dan kekurangan gitu ya. Yaitu dia balik lagi, kalau menurut saya ya pribadi, kelebihan mobil ini satu dari segi harga. Dia menurut saya lebih ekonomis dibandingkan mobil RCGC lainnya. Dan tahunnya juga nggak terlalu tua. Ini pengeluaran tahun 2017. Dan untuk segi bahan bakarnya juga sangat irit. Ini kita bisa perbandingannya itu 1:14 untuk luar kota, 1:12, 1:13 untuk dalam kota. Untuk mobil ini ya. Makanya kalau menurut saya irit banget, karena dia itu 1200 3 silinder. Jadi sangat irit banget. Dan modelnya minimalis, cocok untuk keluarga yang masih punya anak 1, cocok banget. Dan mobil ini multifungsi, bisa untuk dipakai jalan jauh, cari uang juga bisa. Untuk online driver online, cocok banget. Ini rekomendasi banget sih. Kalau menurut saya untuk mobil RCGC lainnya ini rekomendasi, karena bener irit banget sih, irit. Kalau yang saya udah saya coba, mobil ini paling irit. Ya karena mungkin itulah 3 silinder itu. Nah, tapi dari kelebihan itu ada kekurangannya. Ya itulah kekurangannya yang saya sebut. 1, bodinya itu dia dari depan ke belakang mengecil ke belakang. Nah, sehingga untuk ruang interior belakangnya itu dia mengerucut, agak mengecil. Nah, untuk kapasitas luasnya di dalamnya, tapi masih proper sih kalau menurut saya sih, masih oke lah. Kalau untuk 2-4 orang oke. Tapi mungkin untuk 6-7 kayaknya menurut saya sih kurang rekomen ya. Kecuali ya itu balik lagi kita lihat si penumpangnya badannya kecil-kecil atau besar gitu kan. Kalau kecil masih oke lah. Tapi kalau badannya gemuk-gemuk kayaknya agak sempit sih kalau buat mobil ini sih, kalau menurut saya ya. Nah, kekurangannya juga untuk mobil ini, suspensinya mungkin kalau menurut saya sih agak kurang nyaman gitu ya. Beda sama mobil pada umumnya dari produk lainnya. Ini agak masih oke, cuman agak sedikit keras saja. Apa mungkin hanya mobil ini atau mobil yang lainnya tidak seperti ini, saya kurang tahu. Tapi pas saya coba agak sedikit keras mobil untuk Datsun Go yang ini ya. Oke sih, mungkin sekian video dari saya mereview kurang lebihnya unit Datsun Go ini. Maaf kalau misalnya informasinya masih kurang. Itu hanya sebatas info yang saya tahu ya. Tapi kalau misalnya kalian sobat-sobat juga mungkin ada yang mau menambahkan, bisa tulis di kolom komentar, masukan-masukan juga. Dan saya
juga mohon jangan lupa subscribe, komen, like biar channel ini terus berkembang dan saya semangat buat bikin videonya. Mungkin itu aja. Saya pamit undur diri. Mohon maaf sebelumnya kalau ada kata-kata yang salah, yang tidak berkenan atau informasi yang mungkin kurang lengkap. Sekian dari saya. Salam hormat, Andi. Waalaikumsalam.